Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita ketemu dalam video dokumentasi perjalanan umroh di bulan Oktober tahun 2019. Kami doakan semoga teman-teman yang belum pernah ke sana untuk bisa diberikan oleh Allah kemudahan dan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, umroh iktikaf, dan umroh Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, umroh yang kita kerjakan dimulai dengan belajar terlebih dahulu, sebagaimana kata para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Belajar terlebih dahulu dan berilmu sebelum berkata dan beramal atau berbuat. Kita melaksanakan manasik di Manasik Center Plaza Balikpapan. Sebagaimana biasa, manasik dikerjakan dengan beberapa sesi. Pertama, sesi membaca buku. Yang kedua, sesi penjelasan berupa video. Diakhiri dengan sesi praktek. Dan selesai dari praktek, kita makan siang. Lalu sholat zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan briefing berupa tips-tips dan hal-hal yang perlu dibawa dan apa yang tidak perlu dibawa selama jamaah mengikuti kegiatan umrah. Berangkat dari Bandara Balikpapan menuju Bandara Surabaya. Dan ketika itu kita berkumpul di Bandara Surabaya untuk bertemu dengan beberapa orang jamaah yang berasal dari Jawa. Karena ada sebagian jamaah Balikpapan yang mengajak keluarganya dari Jawa. Kemudian kita bertemu di Bandara Surabaya. Di dalam bis, atau di ruang tunggu, atau dimanapun, di lobi hotel, kita lihat kursi terbatas. Yang laki-laki dengan kesadaran jangan duduk bila kita lihat ada yang lebih pantas untuk duduk daripada kita. Kalau ada yang sekiranya kelihatan membawa beban berat di tangan, lalu kita nggak ada tentengan, tawarkan bantuan. Setelah kita berkumpul di Bandara Surabaya, kita briefing terlebih dahulu sebagai bentuk reminder dari apa-apa yang perlu diketahui oleh jamaah sepanjang perjalanan. Mencakup bagaimana proses kita masuk dalam imigrasi, kemudian bagaimana cara kita mengatur tempat duduk, sampai kita pun harus mengatur boarding pass supaya nanti di dalam pesawat kita tidak perlu repot untuk tukar-menukar tempat duduk, di mana kita sudah bisa duduk dan langsung bersebelahan dengan keluarganya masing-masing. Di antara yang kami sampaikan ketika briefing adalah beberapa larangan, seperti larangan merokok, larangan makan dengan tangan kiri, larangan berfoto-foto dengan yang bukan mahram. Semua ini disampaikan dalam rangka untuk menjaga pahala para jamaah supaya tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam keadaan mereka tidak tahu atau belum diingatkan. Jangan merokok. Bila ada yang merokok dan sudah senyum-senyum, maka saya pasti tegur dan akan saya biarkan. Maka tidak boleh marah. Oke? Karena teguran saya pasti untuk kita bersama. Maka kalau mau ibadah harus ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai kita berangkat ini hanya untuk sekedar jalan-jalan, apalagi untuk sekedar pembuktian kepada orang-orang bahwa kita juga bisa ke tanah suci. Salah satu hal yang lain adalah jangan terlalu sibuk foto sana foto sini lalu menguploadnya setiap hari di medsos masing-masing, di status WA. Khawatirnya nanti jadi ria, khawatirnya nanti jadi pamer. Maka biaya yang sudah kita keluarkan 28 juta lebih ini bisa hangus pahalanya. Mas Adi, Mas Erwin, Mas Heri, Mas Rosi selalu yang paling belakang. Karena kalau saya sudah lihat antum berempat ada di belakang, berarti di belakang antum gak ada orang tertinggal. Terus saling senyum, saling sapa, tapi hanya sesama jenisnya. Ya, jangan sapa-sapa istrinya orang. Terus jangan makan tangan kiri.
Kalau nanti saya dapati ada yang makan tangan kiri, mau tidak mau saya tegur. Ada jamaah Desember, ibu-ibu saya tegur. Bu, maaf bu, tangan kiri. Anaknya bilang, mama ini sudah dikasih tahu tangan kiri. Apa kata mamanya? Itu kan ustadzku yang bilang tidak boleh. Kalau nenekku dulu boleh. Usahakan minimalisir minum es, karena di sana panas dingin, khawatirnya radang. Biasanya pulang suaranya habis kalau terlalu banyak minum es. Kalau masuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dan ada air zam-zam, usahakan minum air zam-zam yang tidak dingin, yang tulisannya not cold. Benda tajam, apa masih ada yang bawa? Kalau ada, mumpung masih ada koper yang bisa masuk, kasih ke saya. Nanti di X-ray diambil biasanya. Payung, saya sepanjang jalan mungkin nanti agak cerewet, terlalu banyak aturan, tapi saya tahu bahwa aturan yang saya bikin semua adalah untuk kepentingan bersama. Mohon kalau kita ngumpul ke ruang tunggu, kemudian waktu di bandara, waktu imigrasi, waktu naik bis, di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sampai pulang, usahakan duduknya nggak jauh-jauhan. Karena semakin jauh semakin sulit untuk saya menghitung jamaah saya ada atau tidak. Bila nanti saya bilang kumpul di lobi jam 2:30, karena kita mau pergi umrah, mau pergi tawaf. Bila saya bilang 2:30, maka kumpulnya 2:30, jangan jam 2 baru pada bangun. Karena saya pastikan kalau jam 2 baru bangun 4 orang, ngantri kamar mandi pasti nggak selesai. Pasti nanti terlambat. Mau nggak mau ada yang bangun jam 2. Nah, itu supaya apa? Karena nanti ada hubungannya sama waktu sholat, sama azan, sama iqamat. Yang sudah saya hitung, sudah saya perikarkan waktunya. Yang kalau kita terlambat, kadang-kadang jadi meleset perhitungan waktu. Ya, nanti ada efek sama pipis, ada efek sama BAK, BAB. Yang di dalam area Masjidil Haram terdekatnya mungkin 100-200 meter. Jalan jauh, belum lagi ngantri dan lain-lain. Tentukan jam sekian ngumpul, maka ngumpul sesuai dengan jam yang saya sebutkan. Barang yang sering hilang, handphone, dompet. Handphone sering hilang di mana? Hilang di kantong kendaraan, di kursi di depannya. Kadang ketinggalan di kursi bis, kadang ketinggalan di kursi pesawat. Maka sebelum meninggalkan kendaraan, pastikan dulu tempat-tempat yang sekiranya biasa ada ketinggalan diperiksa dulu. Terus yang juga sering hilang adalah uang, meskipun dalam tas. Misalnya di dalam Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kalau dalam keramaian, maka tasnya jangan di belakang. Jamaah saya yang saya lupa bulan apa, hilang ada 3 juta di tas, ditarik orang di belakang, lalu dibuka. Salah satu ustadz kita di Balikpapan, ada yang hilang iPad-nya. Waktu lagi desak-desakan, iPad-nya dibuka orang, diambil. Ya. Jadi ketika didesak-desakan, tas ini di depan, taruh selalu di depan. Kalau ada yang tarik-tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Kalau ada tangannya, tangkap tangannya. Nanti di ruang tunggu, saya ambil kembali boarding pass-nya, terus kita coret nomor kursinya, baru kita cocokkan sesuai keluarganya. Bila ada waktu. Kalau tidak ada waktu, berarti mau tidak mau tadi masuk dulu ke pesawat, duduk sesuai boarding pass-nya, baru nanti ketika sudah di atas baru kita tukar. Kita sekarang masuk ke ruang tunggu. Sholatnya zuhur asar langsung 2 terus 2. Jamak apa namanya? Jamak qasar takdim. Karena kita kerjakannya di sholat zuhur. Mari kita masuk ke ruang tunggu. Barangnya jangan sampai ketinggalan. Kita di dalam pesawat insya Allah 11 jam. Mau nggak mau pakai apa namanya? Jaket. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Sebagaimana di dalam keberangkatan bulan-bulan sebelumnya, kalau kita sudah sampai di kota Madinah, maka kita melakukan kegiatan yang sering disebut dengan city tour dalam, yaitu mengunjungi makam Nabi SAW, berziarah ke kubur Baqi' dan masuk ke dalam Raudhah. Sepanjang kita berada di kota Madinah atau Makkah, kita senantiasa mengisi hari-hari dengan kajian-kajian harian,
Karena di kajian ini kita bisa menambah ilmu, meningkatkan keimanan, dan sekaligus melakukan briefing-briefing yang sangat dibutuhkan agar agenda setiap harinya bisa tertata dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Di hari kedua kita berada di kota Madinah, kita melakukan city tour luar. Kalau kemarin city tour dalam, hanya sekarang city tour luar. Sebagaimana biasa yang kita kunjungi pertama adalah Masjid Quba, dilanjutkan dengan pergi ke kebun kurma, dan seperti biasa ya kita hanya jalan ke sana. Adapun belanja-belanja akan lebih hemat kalau kita belanjanya di dekat Gunung Uhud. Selanjutnya kita berangkat ke Gunung Uhud dan berziarah ke makam syuhada Uhud. Lalu dilanjutkan dengan belanja, karena belanja di kaki Gunung Uhud itu lebih murah, karena di sana orang berjualan hanya dengan tenda, bukan dengan sewa hotel, tidak ber-AC, sehingga akan lebih murah dibandingkan dengan para penjual yang ada di sekitaran hotel-hotel dekat Masjid Nabawi. Hari berikutnya, di hari ketiga, kita akan persiapan untuk berangkat menuju kota Makkah. Pertama yang kita lakukan adalah berangkat ke Bir Ali untuk menunaikan ihram. Selanjutnya kita berangkat ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah kita makan malam terlebih dahulu. Dan alhamdulillah di bulan Oktober 2019 kemarin kita menginap di Hotel Royal Majestic. Hotel ini bagus dan enak dalam sisi adanya musola untuk briefing dan melaksanakan kajian. Setelah makan malam kita melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak qashar berjamaah. Dilanjutkan dengan pembagian kamar. Lalu kami berjanji untuk bertemu di lobi hotel kurang lebih jam 2:30 subuh untuk sama-sama melaksanakan tawaf, sa'i, dilanjutkan dengan tahallul. Dengan target selesai kita dari sa'i ke-7, kemudian sholat subuh, lalu kemudian keluar dan melaksanakan tahallul, sarapan, lalu kemudian istirahat. Di pagi harinya baru kemudian kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sambil menunggu syuruk kita bisa berkumpul untuk kajian atau tanya jawab singkat di dalam Masjidil Haram. Di hari ketiga kita berada di kota Makkah, kita melaksanakan city tour. Dan sebagaimana biasa yang dikunjungi diantaranya adalah Gua Thur, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, dan biasanya kita request ke Muassasah untuk mengantar kita ke Hudaybiyah melihat peternakan unta dari dekat. Ini adalah agenda ketika kami jalan-jalan ke pameran sahabat namanya. Di situ kita diperkenalkan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari-hari terakhir biasanya kita ada briefing kepulangan supaya para jamaah mengetahui tentang kapasitas koper, berapa kilo yang maksimal mereka bisa bawa, bagaimana bila over bagasi, bagaimana cara mengakali agar koper tersebut bisa mengangkut seluruh bawaan dan oleh-oleh yang sudah terlanjur terbeli supaya tidak perlu menambah biaya bagasi. Di hari kepulangan kita ngumpul dulu di lobi hotel, lalu berangkat bersama menuju kota Jeddah. Dan yang pertama kita lakukan adalah mampir dulu di salah satu restoran fenomenal yang ada di Saudi, yaitu Al-Baik. Apa rasanya? Nah, teman-teman, semoga Allah mudahkan rezekinya untuk bisa kemari dan minta travelnya untuk mampir juga ke sini. Apapun yang kita makan di sini, semoga teman-teman juga insya Allah bisa merasakannya kapan-kapan. Sesampainya kita di bandara, kita check-in, dan biasanya ada petugas yang membantu. Setelah kita menerima boarding pass, kita bisa tukar-tukaran tempat duduk, supaya nanti di dalam pesawat kita sudah dapatkan tempat duduk yang bersebelahan dengan keluarga dan mahramnya masing-masing. Sesampainya di kota Surabaya, kita lanjutkan perjalanan ke kota Balikpapan. Dan alhamdulillah secara overall semua perjalanan kita berjalan dengan lancar. Agenda semua sesuai dengan target-targetnya. Makanya jamaah
ya pulang dalam keadaan senang dan senyum. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah, pulang selamat. Yang sakit kayaknya sudah mulai segar, insyaallah akan segera bertemu dengan keluarga. Kita berdoa kepada Allah semoga ibadah perjalanan kita selama 9 hari ini semuanya diterima oleh Allah, dan semoga doa-doa yang kita panjatkan selama di sana dikabulkan oleh Allah. Apa yang sudah kita kerjakan selama di sana, mungkin nanti setelah pulang tidak sama lagi seperti kita di sana. Orang bilang kayak tomat, pergi tobat, pulang kumat. Jadi waktu sebelum berangkat jarang sholatnya di rumah, atau waktu belum berangkat sholatnya di masjid tapi selalu masuk. Waktu di sana setengah jam atau paling tidak jelang azan sudah berangkat. Sempat qobliyah, sempat tahiyatul masjid, sholat tidak masbuk. Tapi setelah kembali kita kembali disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita duniawi. Maka jangan sampai nanti ini semua melalaikan, baru pulang sudah kembali lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga konsistensi setelah pulang, maka dua hal yang paling dibutuhkan. Pertama, ke majelis ilmu. Karena kalau ke majelis ilmu, insya Allah hati itu selalu tercas. Ada selalu semangat untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau setelah pulang jarang ke majelis ilmu, mungkin hitungan hari, minggu, atau paling lama bulan, habis itu kita kembali lagi jarang beribadah kepada Allah. Maka dengan adanya majelis ilmu, batin akan senantiasa terisi. Yang kedua yang juga dibutuhkan adalah teman yang baik, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Jangan lupa nanti untuk senantiasa jaga ukhuwah. Nanti insya Allah saya buatkan grup ibu-ibu dulu. Nanti saya keluar dari ibu-ibu, jadi terpisah grupnya, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, sehingga percakapannya pun terjaga, masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan. Kalau ada utang piutang saya yang saya mungkin lupa, seperti kembalian tahalul, atau mungkin ada yang belum seperti Mas Jainal sama Mas Chandra, itu masih ada refund koper 500 ribuan belum terlaksana, maka mohon diingatkan, jangan dibiarkan, karena nanti jadi beban saya di hari kiamat. Dan saya akan buka lagi tabel-tabel mana yang belum tertunaikan, akan segera saya tunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kesan kita untuk kesana, memang kalau saya pribadi baru pertama kali di sana ya. Kalau untuk travelnya sendiri, alhamdulillah baik, ajaran yang baik, ustadznya ikut terus, ngajari terus, nah itu lebih bagus. Kalau biasanya kan kita nggak tahu siapa yang ngantar, siapa yang sibukkan masing-masing. Ya intinya seperti itu. Kalau memang saya pribadi banyak salah atau enggak, saya mohon maaf. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flashback sedikit di awal mau berangkat umroh. Umroh pertama saya sempat gagal yang pertama, yang kedua hampir gagal juga. Kemudian ada arahan dari Ustadz Mufli memberikan solusi. Alhamdulillah akhirnya berangkat. Yang kami harapkan beribadah sesuai dengan sunnah, betul-betul terlaksana. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan kita untuk umroh dan telah memberikan kenikmatan kita sehingga kita dapat sampai lagi ke tanah air dengan selamat dan dengan kondisi yang sehat. Ini adalah umroh saya yang pertama, dan semoga nanti kita semuanya bisa pergi untuk berumroh lagi dan syukur-syukur berhaji. Saya senang dan berkesan ikut beliau Ustadz Mufli, karena beliau pertama membimbing kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau membimbing dari mulai akan berangkat sampai di Madinah, sampai di Makkah, sampai mau pulang beliau bimbing terus step by step, sehingga
kita bisa melaksanakan umroh ini dengan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berdoa semoga kita nanti bisa bertemu lagi untuk umroh, terutama umroh Ramadan dan juga untuk haji insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian untuk sambutan perpisahan. Kalau seandainya sepanjang perjalanan saya ada mengucapkan teguran-teguran, sebagian orang mungkin pernah saya tegur 1-2 kali, maka saya mohon maaf, tapi saya menjaga apa yang saya tegur biasanya hanya demi kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi sama sekali. Kalau seandainya ada candaan-candaan saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf, tapi saya tahu apa yang saya kerjakan berupa candaan itu biasanya mengeratkan sepanjang kita perjalanan, karena dalam safar berombongan biasanya kan setiap orang punya gaya masing-masing yang mungkin ada kadang-kadang ingin memisahkan diri atau yang semacamnya, sehingga kalau ada candaan biasanya supaya semuanya lengket, karena capek perjalanan umroh itu. Yang capek itu biasanya sedikit demi sedikit ada obatnya kalau ada tawanya. Kepada ibu-ibu, saya juga mohon maaf kalau seandainya bimbingan saya kepada ibu-ibu kurang maksimal. Kalau seandainya mungkin ada kata-kata yang ibu-ibu kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini kekurangan dari saya pribadi. Dan segala hal yang kita kerjakan bersama dan merupakan kebaikan dan kelancaran semua adalah karunia Allah Ta'ala, yang kalau bukan karena kekuatan Allah dan daya dari Dia, mungkin perjalanan kita tidak akan selancar yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, kita salaman, berkeliling, gak usah pakai salawat. Salaman, mohon maaf, siapa tahu mungkin kita ada saling kurang dalam berinteraksi, atau pernah berkata yang mungkin nggak sengaja maksudnya bercanda tapi kemudian ada yang tersakiti. Saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, khususnya yang tinggal di Balikpapan, nanti malam saya ada kajian, insya Allah langsung, karena kalau rasa badan kayaknya nggak ada masalah. Malam langsung kajian, kemudian hari Sabtu di Masjid Istiqlal Balikpapan, hari Ahad di Masjid BDI Jabal Suada, hari Senin di Wika. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an. Memang sangat berbeda suasananya kalau kita bandingkan dengan umroh i'tikaf, di mana umroh i'tikaf biasanya lebih lama, 2 kali lipat durasinya dibandingkan umroh reguler. Banyak tantangan, banyak perjuangan, banyak kesusahan yang kalau kita pulang dari umroh biasanya suasana haru dan tangis itu menyelimuti. Berbeda halnya kalau di umroh reguler yang lancar, tidak terlalu banyak perjuangan, makan tersedia, hotelnya enak. Ya biasanya jamaahnya pulang dalam keadaan senang, gembira, dan bersuka cita. Demikian saya pribadi sebagai pembimbing, mohon maaf kepada para teman-teman yang ikut di bulan Oktober 2019 bila ada kesalahan-kesalahan. Dan semoga Allah mengizinkan kita kembali untuk pergi bersama melaksanakan ibadah yang lebih tinggi lagi nilainya dibandingkan umroh reguler di bulan Oktober kemarin, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan semoga Allah juga berikan kesempatan untuk melakukan umroh i'tikaf Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hamilal Qur'an.